Halo, selamat pagi, puji Tuhan. Eh, Sebagai hamba-hamba Tuhan yang baik, kita ini tugas kita bukan cuma menyampaikan kebenaran firman Tuhan saja sebenarnya, tetapi tugas kita adalah bagaimana melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Banyak kesalahan yang terjadi beberapa puluh tahun belakangan ini terhadap pelayanan gereja, yang mana banyak para hamba-hamba Tuhan hanya memfokuskan pelayanan itu di belakang mimbar. Namun sebenarnya pelayanan itu harus bisa diwujudkan di luar gereja. Saya salah satu hamba Tuhan yang tergolong masih sangat muda, ingin mengubah tindakan yang salah ini. Kita harus jago menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita juga harus bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kita, sehingga pelayanan kita itu benar-benar pelayanan yang berdampak, punya bukti, dan pasti Tuhan berkahi. Itu sedang kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi pelayanan itu adalah pelayanan yang ada hasilnya, bukan cuma teori, ya, bukan cuma teori. Puji Tuhan, hari ini saya ada di kebun, ya, tapi bukan kebun saya. Kebetulan saya lagi lewat. Saya juga sedang berusaha mewujudkan pelayanan saya dengan baik, sehingga pelayanan ini benar-benar pelayanan yang memberkati banyak orang, ya. Jadi tugas kita ke depan sebagai seorang pelayan muda, bagaimana kita bisa mengubah paradigma pelayanan ini, sehingga yang kita lakukan di belakang mimbar itu benar-benar bisa mengubah orang lain, termasuk jemaat kita. Karena belakangan ini, Bapak Ibu, banyak jemaat sudah curiga kepada pengkhotbah, para pelayan-pelayan. Banyak jemaat tidak percaya lagi apa yang dikhotbahkan oleh para pengkhotbah. Tapi kita mau rubah, ya. Kita mau rubah. Seorang pengkhotbah harus bisa melakukan khotbahnya dan harus bisa sukses di segala lini, Bapak Ibu. Saya secara pribadi memang yang saya khotbahkan itu rata-rata itu adalah apa yang saya lakukan, apa yang saya alami. Jadi sekalipun punya banyak pemikiran, punya banyak pengetahuan, tetapi yang paling utama itu adalah orang akan lihat nilai kita dari apa yang kita lakukan. Ini hari ini kebetulan hari Minggu, Bapak Ibu. Hari Minggu
Biasanya para hamba-hamba Tuhan sudah bersiap-siap ya, ingin melayani, ya, baik itu pelayanan apapun, banyak pelayanan di gereja ya. Tetapi saya Bapak Ibu, hari Minggu ini sekitar jam jam 7 ya, jam 7 atau tengah 8, saya masih ke ladang Bapak Ibu. Karena di ladang ini banyak pekerjaan saya. Saya bukan cuma jago di mimbar, tapi saya juga berpraktek Bapak Ibu. Saya berpraktek dan kiranya nanti hasilnya akan ada. Ya. Ini saya lagi di ladang Bapak Ibu. Sebentar lagi nyampe. Ini ladang kita ini dari rumah hampir 3 kilometer Bapak Ibu. Tetapi kita sempatkan ya. Ini ladang kita. Ini sawah kita ya, sawah kita. Ya, kita berusaha lah. Bagaimana kita ini memiliki ya penghasilan ya. Penghasilan. Dan kalau tipe-tipe seperti ini hamba-hamba Tuhan, aku percaya khotbah-khotbah mereka di mimbar akan dahsyat ya. Akan luar biasa. Sebab ada bukti. Bukti itu yang akan mengubah masyarakat. Bukti itu yang akan mengubah jemaat. Jadi harus berani. Jangan hanya mengharapkan persembahan atau kita paksa jemaat kita memberi persembahan banyak-banyak. Sementara pendetanya hanya jago di atas atau di belakang mimbar. Kita nggak boleh begitu. Kita harus berani merubah yang baru, sehingga pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang dahsyat luar biasa. Saya sendiri di sini Bapak Ibu, tetapi kenapa kita selalu sukacita di dalam pelayanan kita, di dalam kesendirian kita juga, karena kita disertai Tuhan. Itu luar biasa. Ya, ini sawah kita, dan kiranya Tuhan memberkati ya, berbuah pada waktunya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, kita bersatu hati mengubah persepsi kita ya. Kita harus memberkati lah istilahnya, memberkati jemaat melalui kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Kita sudah hampir sampai ya. Kenapa saya datang ke sini pagi-pagi? Karena memang cuma pagi lah waktu saya ada ke sini, menyempatkan diri. Karena di sini juga selain melihat kebun kita, ya, kebun kita juga ada taruh ternak kita di sini ya. Jadi saya sempatkan untuk berusaha ya Bapak Ibu. Jadi kalau hamba Tuhan tidak ada usahanya, bagaimana mendatangkan berkat supaya ada pundi-pundi keuangan. Jadi ini yang kita harus berusaha ya. Puji Tuhan, kita sudah sampai. Nah, ini di sini ini ada petai kita lah.
Dan mudah-mudahan Tuhan berkati, jadi berhasil ya, berhasil. Jadi kita sudah sampai Bapak Ibu. Jadi ini salah satu yang kita kerjakan. Nah, ini puji Tuhan, ganda namanya ya. Ya, puji Tuhan. Ini kerbau kita ya. Tuhan berkati, pertumbuhannya sempurna. Haleluya. Tuhan jagai. Penyertaan Tuhan itu sempurna Bapak Ibu. Jadi asal kita mau ya, mau melakukan apa yang kita khotbahkan, kita rubah persepsi kita para hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau nggak begini pelayanan kita akan pada intinya akan chaos ya, chaos. Jadi ini si ganda Bapak Ibu ya. Ini Tuhan berkati, Tuhan jaga. Haleluya. Oke, Tuhan berkati, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Doa kami para hamba Tuhan, Tuhan akan semakin memakai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada sekitar kota Pakat, kecamatan Pakat, ayo bergabunglah bersama dengan kami. Ayo, di gereja kami Bapak Ibu pasti diberkati, percayalah. Jangan sungkan-sungkan, tinggalkan aja gerejamu yang kau anggap tidak baik bagimu, atau yang kau anggap kurang cocok. Coba di gereja Betel Indonesia Jalan Baru Sepakat ya. Kami pastikan penyertaan Tuhan dahsyat bagi Bapak Ibu. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom Horas.